Saya menggunakan pepatah, ada peribahasa berpura-pura bodoh lah engkau, kan gitu. Oke. Jadi kita belaga bego aja dulu awal-awal kan gitu ya, untuk mempelajari hal-hal yang membuat kita pintar. Karena kunci sukses itu kan ada 5 katanya, 5 tangan. Oke. Mumpung kita masih dikasih napas, Betul. mumpung kita masih dikasih hidup, ya kita berbuat baik. Saya rasa belum pernah ada salesman Toyota jadi wali kota baru pertama kali ada di kota Cilegon. Kan gitu, itu sejarah, bagian sejarah. Betul. Ya kan, jadi artinya bikin sejarah-sejarah baru dan kesempatan itu ada. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama kepintaran, kemauan, dan kesempatan. Bagaimana kita bisa melihat peluang sebetulnya seperti itu. Betul. Ya. Kedua, semua kan based on proses. Ya. Ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Oh ini. Pulpen, Pak. Kok ada di sini? Kan luar biasa nih. Apa itu, Pak? Dikasih tahu dong, Pak. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan salah satu episode kali ini luar biasa karena bisa dibilang ini adalah salah satu pengobat rindu juga buat Zelvin gitu ya sobat kita. Ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakalan, mungkin sobat kita yang belum kenal bakalan kenalan juga. Ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa juga, khususnya bagi kota Cilegon. Jadi langsung saja ini dia, tanpa berlama-lama langsung kita sambut. Ada Bapak Heldy Agustian. Selamat sore Zelvin, selamat sore sobat kita. Sore luar biasa. Pak Heldy, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap, sama-sama. Udah bisa mau mampir di ruang kita ngobrol-ngobrol juga. Siap. Oke, luar biasa. Pak Heldy, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Kesibukan sekarang ngapain aja Pak? Sekarang ya ngomong cucu pasti. Ngomong cucu, betul. Lebih ke arah keluarga. Betul. Ada beberapa bisnis yang memang juga harus dibenahi. Ya, termasuk memberikan motivasi-motivasi buat Gen Z lah. Setuju. Luar biasa. Itu tadi ya sobat kita. Dan kalau misalkan sobat kita juga mungkin ngelihat dan juga follow sosial media dari Pak Heldy gitu, pasti tahu kegiatannya lagi fokus ke keluarga, lagi seneng jalan-jalan, ngomong cucu gitu. Kemarin baru sempat keluar negeri ya Pak ya? Iya, baru ke Malaysia. Check up. Oh ya, check up. Walah, luar biasa. Oke. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol juga nih sobat kita. Kita bakalan ngulik juga lebih dalam. Tapi sebelum itu Pak Heldy ini dikenal sebagai Wali Kota Cilegon periode 2021 sampai 2024 ya Pak ya? Iya, betul. Dan ini banyak juga sebenarnya udah dibicarakan dan juga udah diliput di mana-mana bahwa awal mulanya bisa dibilang sales Toyota menjadi wali kota. Wali kota. Bisa diceritain gak sih Pak awal mulanya untuk sobat kita yang baru nonton? Ya, beberapa podcast memang sudah saya bicarakan bahwa awal muasalnya itu tahun 2009 ya. Di mana memang pada saat itu ulang tahun Kota Cilegon yang ke-10, saya hadir di ulang tahun itu, pulangnya dapat oleh-oleh buku gitu. Okay. Nah, ternyata di lala buku itu saya baca. Ya. Ternyata Cilegon dalam angka tahun 2009 dinyatakan ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11. Jadi timpang banget gitu. Wow. Ya kan. Nah, kita ingatkan sejarah bahwa kakek saya dulu pejuang. Ya, tuh bagus Haji Sabihis. Terus kemudian buyut saya juga pejuang geger Cilegon gitu. Ya. Mungkin darah itu mengalir. Betul. Gitu ya. Sehingga dalam waktu 1 tahun saya nyalon waktu itu di tahun 2010 dari independen. Belum berhasil. Ya. Kemudian tahun 2015 nggak bisa nyalon karena semua partai diborong semuanya. Betul. Kemudian bergabunglah dengan kepartaian tahun 2020, Allah kasih ridho, situasi COVID gitu ya. Betul. Kita jadi wali kota dan alhamdulillah dalam waktu 3-4 bulan kita realisasikan tambahan 4 SMP negeri. Nah, itu cita-cita saya. Wow. Ya kan, jadi dulu kan ada Purwakarta nggak pernah ada SMP negeri. Dari 16 SD negeri, SMP negerinya nggak ada. Di Jombang cuma ada 1, yaitu SMP negeri 1 dari 24 SD negeri yang berdiri tahun 1958. Betul. Kemudian di Citangkil ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1 yang berdiri tahun 2008, SMP 11. Ya. Sekarang udah kita tambahin. Kemudian di Grogol juga sejak tahun 1980-an ya, 80-an ya, SMP negeri 3 itu ya. Sekarang juga udah tambahan, jadi ada 4 SMP negeri, sekarang ada 12, 13, 14, dan 15. Luar biasa. Allah kasih ridho ya, karena kita pengen
Itu memang cita-cita saya ya sudah kita realisasikan lah. Betul. Artinya seperti itu ya, karena pendidikan itu menjadi penting. Karena pendidikan itu kan dasar kehidupan masyarakat lah, ya, kebutuhan dasar gitu, salah satunya itu. Betul. Kemudian yang kedua ya kita berikan beasiswa waktu itu kan. Betul. Ada 1.000 orang per tahun gitu. Nah, terserah mau kuliah di mana aja di seluruh universitas negeri di Indonesia, baik di universitas swasta seprovinsi Banten, bahkan ada yang keluar negeri juga kan. Seperti di Yaman, ada di Mesir gitu. Harapan kami adalah bahwa yang kita mau adalah intelektualitasnya, ya, pola berpikirnya gitu loh, sehingga orang Cilegon bisa bersaing dengan kabupaten kota lain di seluruh Indonesia. Harapan kami orang-orang Cilegon ada yang populis nanti secara nasional. Betul, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Heldi. Keren sekali. Sebelum kita lanjut Pak, kayaknya ada yang pengen masuk dulu. Ayo boleh, halo Mbak. Apa ini? Vanilla matcha mocktail. Horizon Punch. Oke. Horizon Punch. Oke. Thank you ya Mbak ya. Thank you ya. Luar biasa. Waduh, mesti dikocok dulu nih. Ayo Pak, kita minum dulu Pak. Bapak nggak ngopi Pak? Nggak, makasih. Oke. Luar biasa. Ini dia. Zelvin lagi minum vanilla matcha mocktail dan Pak Heldi lagi minum Horizon Punch. Ini salah satu signature juga dari Horizon Ultima Ratu Serang. Jadi sekali lagi kalau misalkan sobat kita juga pengen main-main dan juga menikmati menu yang tersedia di Horizon Ultima Ratu, bisa langsung mampir aja di sini. Dan kalau misalkan kamu pengen tahu promo dan juga diskon yang tersedia di sini, bisa langsung cek Instagramnya di @horizonultimaratu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan pengen ngerjain kegiatan gitu, atau mungkin Pak Heldi pengen kumpul bareng sama cucu di sini, karena banyak programnya juga, ada diskon juga, ada kita di paket Sebat Duls, itu harganya cuma 65.000, kamu udah bisa dapat kopi sama snacknya. Jadi kamu bisa ngerjain deadline, ngerjain tugas, nyaman, aman, tentram di Horizon Ultima Ratu Serang. Boleh kasih tepuk tangan untuk Horizon Ultima Ratu Serang? Seger Pak? Oh, seger banget. Mantap sekali. Oke, berarti awal mula terjunnya itu gara-gara dulu sempat baca sebuah buku. Ya, buku Cilegon dalam Angka tahun 2009. Oke, dan itu tadi karena mungkin dari keturunan juga darah mengalir, kakek pejuang juga ya Pak ya, geger Cilegon juga gitu, sampai akhirnya di Pak Heldi ini gimana caranya agar bisa bermanfaat juga khususnya bagi masyarakat kota Cilegon itu tadi. Betul. Dan itu tadi fokusnya adalah lebih ke SDM-nya Pak, intelektualnya. Pembangunan SDM. Oke, luar biasa. Aku penasaran juga nih Pak, Bapak ini background-nya sebelum menjadi wali kota adalah sales. Ya. Apa yang ngebuat diri Bapak merasa yakin gitu Pak? Kalau misalkan Zelvin gitu ya, biasa menjadi host tiba-tiba jadi wali kota tuh kayak takut buta nih mau masuk terjun gitu loh Pak. Takut gak ngerti nih. Bapak apa yang membuat motivasi kayak kayaknya gue bisa deh gitu? Kita tahu bahwa di dalam dunia marketing itu saya cantumkan yang pertama adalah tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Ya, Oke. Jadi artinya bagaimana kita, kalau malu bagaimana kita bisa menawarkan produk. Betul. Kalau kita tahu diri, ngeliat orang dan yang lainnya kita pasti akan minder gitu. Ya. Jadi dua hal ini yang memang ada di dalam diri saya. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya, itu bisa, karena marketing itu serba bisa sebetulnya. Setuju. Ya, jadi dengan kepiawaian, karena saya kan dulu kan kuliah sambil kerja, ya di Pancasila dulu, di usia 22 tahun, karena niat dulu ingin menikah di usia 25 tahun, gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih ridho di usia 23 lebih, saya kebeli rumah baru dulu. Wow. 24 sebelum menikah, 25 ya. Saya beli mobil baru gitu, baru beranilah nikah sama Ibu Hani kan. Jadi udah punya mobil, udah punya rumah gitu ya. Wow. Terus kemudian di usia 22 jadi sales. Usia 26 jadi supervisor. Wow. Ya, 25 lebih dikit lah ya. Hampir 26. Kemudian di usia 28 udah jadi kepala cabang. Jadi perjalanan kita cukup panjang. Permasalahan-permasalahan di marketing pasti banyak lah ya. Jadi bahkan di marketing itu bisa ngelihat gitu, ini orang nih seperti apa, kayak gimana gitu, dengan ucapan, dengan mimik dan yang lainnya gitu. Banyak kita pelajari itu. Nah makanya ilmu marketing ini bisa digunakan di mana saja. Betul. Baik di politik, baik di pemerintahan, ya kan. Saya menggunakan pepatah, ada peribahasa, berpura-pura bodohlah engkau untuk menangkap orang-orang yang bodoh, katanya kan gitu. Oke. Jadi kita belaga bego aja dulu awal-awal kan gitu ya. Untuk mempelajari hal-hal yang membuat kita pintar. Tapi semua karena orang marketing itu punya target.
ya targetnya harus ada gitu. Dulu dalam waktu 3 bulan saya harus jadi profesional, betul. Saya harus paham tentang otomotif gitu ya, saya harus paham tentang pemerintahan seperti itu gitu. Kita harus punya target lah, intinya seperti itu. Ya asumsi saya dulu waktu jadi wali kota pertama kali setelah dilantik itu, semua sudah tersistem dengan baik. Ilustrasinya kalau mobil tinggal starter, gas rem gitu. Betul. Ya, tapi ternyatanya, akinya nggak ada, ini. Jadi sehingga konsentrasi saya pada saat itu kan jadi wali kotanya tidak full 5 tahun. Betul. 3,5 tahun ya. Kita kejar target, terus kemudian apa yang memang menjadi janji-janji politik harus kita realisasikan gitu ya. Karena banyak orang yang ya namanya politik pasti kan mencari kelemahan-kelemahan gitu ya. Padahal rasanya sih menurut saya sudah kita realisasikan secara keseluruhan. Meskipun ada beberapa yang memang tidak terrealisasi full gitu loh. Ya terutama di KCS gitu, Kartu Cilegon Sejahtera. Kan beasiswa full sarjana sudah. Berobat gratis kan sudah. Terrealisasi. Ya kan? Betul. Terus kemudian kredit ringan dari ini kan juga sudah kan gitu kan. Terus pekerjaan, pengangguran kita kan turun. Pertama kali saya jadi wali kota itu pengangguran 12,69%. Wow. Terus kemudian turun menjadi 10,13%. Terus kemudian turun menjadi 8,10%. Ya. Dan terakhir turun menjadi 6,08%. Wow. Kan turun selama 4 tahun kan gitu. Artinya itu berdasarkan data. Kalau dibilang masih banyak yang pengangguran ya pasti masih banyak yang nganggur lah ya. Kan masih ada kurang lebih 6% lebih, tapi penurunannya cukup drastis selama kurang lebih 3 tahun lebih ya, seperti itu. Wow, luar biasa. Dan itu tadi ya prosesnya juga sedikit banyaknya Pak Heldy juga belajar juga dari perjalanan profesionalnya sebagai marketing itu tadi harus ada target yang dilaksanakan gitu dan juga dicapai. Jadi ketika beliau menduduki jabatan sebagai wali kota sudah kelihatan nih ke depannya targetnya ini, bidang ini, terus juga itu. Dan itu tadi karena ada beberapa hal yang bisa dibilang juga menjadi hambatan juga ya Pak, karena ada waktu yang tidak semestinya 5 tahun tapi hanya cuman berapa Pak? 4 tahun, 3 tahun setengah? Ya, 4 tahun kurang beberapa hari lah. 4 tahun kurang beberapa hari. Tapi itu belum dipotong cuti selama 3 bulan. Iya betul. Ya, apalagi pada saat menjelang pemilu pilkada betul. Ya kan saya kan cuti. 3 bulan ya Pak? Ya 3 bulan kan, Agustus saya pendaftaran, September cuti, Oktober, November, Desember baru masuk. Desember masuk lagi. Nah, tiba-tiba ada masalah, katanya ada defisit dan yang lainnya kan. Pada saat itu kan saya cuti. Betul. Ya kan? Itu huru-hara juga tuh ya sobat kita ya hari itu ya. Ya tapi alhamdulillah sih di bulan Februari sebelum saya turun gitu ya. Artinya berkat kerjasama semua tim, pemerintahan, kami bisa mengumpulkan 158 miliar pada saat itu. Belum ditambah dividen daripada BUMD, ya kan? Artinya kurang lebih 170 lebihan ya, lebih ya. Nah, artinya kan kalau defisitnya cuma 112 miliar atau 123 miliar ya sudah tertutupi sebetulnya kan gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa melihat peluang sebetulnya seperti itu ya. Kedua, semua kan based on proses. Ya. Based on proses semuanya. Wow. Dan aku penasaran juga nih Pak Heldy, kalau misalkan setelah menjabat, tantangan terbesar apa sih Pak khususnya bagi Kota Cilegon itu waktu Pak Heldy pertama kali menjabat sebagai wali kota? Situasi saya menjabat berbeda dengan situasi siapapun menjabat menurut. Karena Covid ya Pak ya? Karena situasi Covid. Betul. Ya kan? Covid itu lebih sulit mungkin daripada kondisi saat ini mungkin ya. Betul. Karena kan semuanya harus refocusing, dipotong biaya ini, potong biaya, tapi ya itulah. Kita harus bisa melihat mana yang urgensi, mana yang memang untuk kepentingan masyarakat, itu yang kita dahulukan. Betul. Yang tidak, yang nanti kita belakangkan, mungkin tahun depan masih bisa waktu kan gitu ya. Sambil kita mengumpulkan uang-uang atau PAD yang notabene untuk kepentingan masyarakat, terutama di Kota Cilegon, yaitu kebutuhan dasarnya pendidikan dulu kan, alhamdulillah kan, artinya dengan 4 sekolah ditambah. Terus kemudian uang-uang buku dan yang lainnya di negeri juga ditiadakan. Fasilitas-fasilitas guru untuk yang kelas jauh atau di atas gunung kita tambahin 500.000, kepala sekolah 1 juta. Kemudian berobat juga mudah kan pakai KTP. Pakai KTP doang Pak dulu tuh. Lebih canggih kita loh itu sobat kita. Ya kan kita bisa melakukan hal itulah. Artinya berkat kerjasama semua pihak lah. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi saya merasa bahwa ASN di Kota Cilegon sangat profesional. Betul, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Pak Heldy dong.
keren sekali ya. Itu tadi itu ya, dan mungkin ini banyak sekali fun fact juga yang sebelumnya belum sempat didengar sama sobat kita, bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ketika ada huru-hara yang terjadi, entah itu pemberitaan dan juga segala macam. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Heldi, beliau ini menjabat ketika masa-masa Covid ya Pak. Itu juga lagi bukan cuma kota Cilegon tapi seluruh Indonesia lagi gonjang-ganjing tuh semuanya tuh. Dan bagaimana pemimpin dan juga kepala daerah harus bisa fokus juga mempertahankan, bisa dibilang juga daerahnya agar tetap aman dengan kondisi yang luar biasa, bisa dibilang juga krusial di saat itu. Gitu dia. Dan kalau misalkan Selvin tanya lagi nih Pak Heldi, salah satu program dari banyaknya program Pak, dan itu keren-keren Selvin akuin dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ada salah satu program nggak sih Pak yang paling berkesan dan juga menurut Bapak sangat berdampak bagi masyarakat? Memang ini tidak masuk dalam visi misi saya. Oke. Tapi dalam waktu begitu cepat, alhamdulillah Allah berikan ridho, kita bisa pasang palang pintu kereta api, ingat nggak? Oke, iya. Iya betul. Ada cukup banyak ya, ada puluhan yang kita pasang karena memang banyak kejadian-kejadian yang tertabrak kereta dan yang lainnya gitu kan. Terutama waktu itu pertama kali kita pasang di wilayah Seneja gitu dulu, kan, ya. Betul. Terus kemudian yang dulu di wilayah Citangkil itu kan konon katanya kan kita harus belok dulu kan. Sekarang kan bisa lurus. Langsung kan? Lurus Pak, betul. Jalan ini ditutup sebelah sini. Ya kan? Betul. Dan banyak lagi kita pasang di wilayah Merak dan yang lainnya. Ya. Artinya intinya cuma satu, tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Wow. Jadi bagaimana kitanya aja sebagai seorang leader mungkin bisa mengalokasikan dana dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini sejarah mungkin ya. Kita tahu bahwa Kota Cilegon ini kan sebagai kota di mana tempat orang mudik itu harus melalui Merak. Setuju. Ya kan? Pada saat itu kami usulkan kepada Pak Menteri Perhubungan, Pak Menko, Kakor Lantas pada saat itu untuk kita alihkan karena data yang kami ambil kurang lebih 36% itu motor, 7% itu kendaraan yang berat gitu ya. Kita alihkan ke Ciwandan pada saat itu kan, sehingga tidak mungkin orang semua terfokus di Merak gitu. Betul, tidak gitu. Terjadi penumpukan ya Pak? Ya, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Setuju. Makanya alhamdulillah pada zaman kami dulu bisa orang ya sampai sekarang ya kan sampai lewat akhirnya. Dan pada saat orang lewat Ciwandan akhirnya kita minta sama pusat untuk DLS diperbaiki gitu. Betul. Kan ya, kita dapat kurang lebih 167 ya anggarannya. Miliar, tapi yang terrealisasi di tahap pertama kurang lebih 120 miliaran lah kurang lebih. Tapi alhamdulillah kan tidak menggunakan dana APBD Kota Cilegon. Betul. Kemudian yang kedua ada perluasan lahan yang nanti tempat kumpul di Merak ya, di kilometer 97 juga sudah dibebaskan kurang lebih 2,4 hektar ya. Wow. Jadi untuk nanti ke depannya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Betul. Tapi yang pasti itu sudah dibebaskan oleh pemerintah pusat. Betul. Dan tidak menggunakan dana BPD Kota Cilegon. Setuju. Ya termasuk sampah juga ya kan ya. Betul. Seperti dikenal ya, banyak kunjungan dari berbagai macam daerah Pak. Ratusan daerah berkunjung ke Kota Cilegon karena memang kita melihat peluang aja menurut saya, dan tidak menggunakan dana APBD pada saat pembangunan. Kami dapat terkesan banget tuh pada saat G20 ya, PLN mengadakan dan wali kota satu-satunya yang diundang dari seluruh Indonesia cuma satu doang ya, Heldi Agustian nanti di Cilegon. Tepuk tangan dong, keren tuh. G20. Jadi menjelang ya pada saat itulah ya, jadi seluruh industri besar di seluruh Indonesia hadir. Kami ketemu juga dari Cilegon, ada 3 kalau nggak salah perusahaan ya, yang hadir juga di situ, melihat bahwa Cilegon dapat bantuan. Dan disitulah tanda tangan MOU ya, MOU sebelumnya, dan disitulah tanda tangan peresmiannya. Iya. Wow. Jadi bangga banget, senang banget. Gitu ya. Setuju. Dan kita juga sebagai masyarakat Kota Cilegon pada saat itu menjadi bangga juga ya, karena itu tadi banyak dari kota-kota lain, dan Kota Cilegon menjadi percontohan bagaimana caranya mengelola sampah itu tadi ya Pak. Iya, betul. Luar biasa. Oke, aku jadi penasaran sebenarnya Pak, dari Pak Heldi itu sendiri ada filosofi nggak sih Pak yang Bapak pegang sampai saat ini dalam proses kepemimpinan Bapak? Baik itu mungkin ya inspirasi. Yang bahasa saya tadi, yang pertama adalah tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Oke. Dan tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan dunia ini memiliki peluang lah bagi kita. Betul. Ya, bagi kita kalau kita memang mau bersungguh-sungguh.
Dan yang paling terpenting bagi saya adalah bagaimana kemanfaatan kita kepada masyarakat itu jauh lebih banyak kalau kita memang ada di pemerintahan kan. Betul. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan saatnya saya konsentrasi kepada keluarga kan. Iya, betul sekali ya. Gantian dulu. Gantian Karena dulu. selama ini kan banyak ditinggalkan. Ditinggalkan kan? betul Pak, betul. Anak yang kuliah aja selama 3 tahun lebih di Malang cuma sekali saya tengokin pada saat wisuda aja kan gitu. Iya betul. Nah, jadi kita lebih aware lah sama keluarga sekarang. Setuju. Setuju. Oke, ayo Pak kita minum lagi Pak. Luar biasa. Terima kasih. Wow. Makin seru ya. Luar biasa nih sobat kita. Sekarang udah fokus kembali lagi ke keluarga itu tadi. Dan mungkin di depan nanti Zelvin bakalan tanya apakah nanti akan terjun lagi atau gimana gitu. Nanti kita tanya. Masih panjang lah itu. Masih panjang perjalanan. Oke, Pak Heldi, kalau misalkan kita lihat tadi sempat disentil juga di awal bahwa salah satu hal yang menjadi prioritas Bapak di program itu tadi adalah soal pendidikan. Dan kita juga sebagai generasi Z, anak-anak muda, khusus yang ada di Kota Cilegon, pengen sama-sama berkontribusi juga nih Pak ya, dalam memajukan Kota Cilegon itu sendiri. Dan beasiswa full sarjana sebanyak 5.000 orang yang kita targetkan pada saat itu sepengetahuan saya itu terbanyak se-Indonesia. Terbanyak se-Indonesia, wow! Karena 1.000 orang per tahun kan. Iya. Cukup banyak itu. Wow. Bagaimana kita membangun generasi emas tahun 2045 kan. Betul. Persiapannya kan harus dari sekarang, nggak bisa dadakan kan gitu. Setuju. Ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak yang lulus. Banyak yang lulus dan ya Pak ya. Terima kasih juga kepada pemerintahan yang baru juga yang masih dilanjutkan gitu kan. Setuju. Ini, kan. Setuju. Dan ya itu tadi ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa program juga yang masih terus berlanjut ya Pak sampai saat ini, karena ya itu tadi sangat berdampak dan juga bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Cilegon. Dari adik-adik yang mendapatkan program beasiswa full sarjana, ada yang berkesan nggak sih Pak? Atau mungkin langsung datang ke Bapak, say thank you. Kemarin pada saat kita ada di kafe tiba-tiba ada anak muda datang, terus kemudian dia salim lah gitu ya. Terus dia bilang, Pak saya alhamdulillah Pak tahun ini lulus Untirta, saya dapat beasiswa. Sejak Bapak memimpin angkatan pertama, alhamdulillah saya bisa lulus, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Luar biasa. Berkesan banget gitu ya. Setuju. Wow. Iya kan? Jadi bangga gitu ya Pak ya? Iya bangga juga. Belum lagi yang dari luar negeri gitu ya. Ya. Jadi pada saat adik saya ke Mesir, bertemu dengan orang-orang Cilegon, alhamdulillahirobbilalamin, mereka banyak berterima kasih juga ya. Wow. Karena ada cukup banyak juga yang di Mesir kan, yang di Yaman ada satu kalau salah. Ya mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan terus kan gitu. Setuju itu tadi. Dan kalau misalkan kita lihat generasi sekarang nih Pak, kalau dari perspektif Pak Heldi sendiri, apa sih sebenarnya yang harus diperkuat khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kota Cilegon dan khususnya di Provinsi Banten? Ya, yang pertama untuk mendapatkan sesuatu itu nggak bisa instan gitu. Betul. Based on proses. Betul. Gitu. Ya, mau di zaman X, Y gitu ya, atau Z sekalipun, semuanya based on proses gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak baru, anak-anak Gen Z ini kan sebagian besar kan ingin yang praktis, proses gitu ya. Terus kemudian mohon maaf nih agak sedikit lebay gitu ya. Iya betul. Kalau mamanya dimarahin atau ditegur gitu pasti nggak kayak zaman saya dulu. Betul. Yang X gitu. Jadi kalau mamanya dimarahin di perusahaan atau ditegur sama atasan, kita selalu berpikir positif bahwa ini adalah bekal kita ke depan. Betul. Kita harus memperbaiki apa yang memang diminta oleh atasan dan yang lainnya. Kan kalau sekarang kadang-kadang kalau mamanya ditegur langsung tiba-tiba pindah aja ke perusahaan lain. Bahasa sekarangnya tantrum Pak. Hah? Tantrum. Iya, dimarahin bos tiba-tiba udah mencak-mencak udah pindah aja langsung. Iya. Babe gue aja nggak pernah marahin ya. Iya. Gitu ya. Kalau kita dulu kan takut banget gitu kalau kita keluar dari perusahaan, apalagi perusahaan itu memang sudah kita cintai gitu ya. Sebagai rumah kita kedua. Wow, luar biasa. Dan itu tadi ya, ini semoga saja menjadi pesan juga untuk generasi muda ya, bagaimana caranya kita menguatkan mental juga gitu ya Pak. Karena apa yang telah disampaikan Pak Heldi itu tadi, kalau misalkan kita udah ingin sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Dan setiap apa yang kita lihat peluang, kalau misalkan kita niatkan, insya Allah bisa tercapai itu tadi. Ya betul, makanya ada beberapa tips mungkin di beberapa Instagram saya juga gitu ya, buat anak-anak muda gitu, apalagi yang mau berbisnis. Yang nggak usah nunggu modal dulu kan gitu ya, begitu banyak baru bisa berbisnis. Ya udah pakai HP, pakai dan yang lainnya sekarang kan canggih ya. Setuju. Nggak kayak zaman saya dulu gitu loh, artinya pakai Starco, telepon juga susah, harus ke telepon kartu, telepon umum gitu ya. Nah, kalau sekarang kan
Dulu kan masih ada tukang foto keliling, Iya. zaman saya ngalamin semuanya Iya, gitu betul. ya. Telepon pakai kabel, muter-muter gitu. Wartel ya Pak. Sekarang kan lebih enak lah, lebih enak gitu. Intinya seperti itulah, lebih mudah ya. Betul. Nah, seperti itu. Pak Heldi, kalau misalkan ada anak muda nih yang punya cita-cita untuk bisa menjadi pemimpin, khususnya di daerahnya. Based on experience Pak Heldi, ada yang bisa disampaikan nggak sih Pak tipsnya? Atau mungkin apa ya bisa dibilang tahap-tahapnya nih, based on pengalaman? Yang pertama, kita tahu bahwa tidak ada bayi yang lahir langsung jalan. Setuju. Semua based on proses. Proses melahirkan, proses dia juga disusui, bolak-balik, kemudian dia bisa jalan, dia bisa bicara, dan yang lainnya gitu. Sekolah SD, SMP, SMA, itu kan based on proses semuanya. Kan gitu kan ya. Yang kedua, yang menurut saya selalu berpikir positif. Ya. Harus berpikir positif. Jadi kalau maunya dihina orang, dimaki orang, diusir orang, ya, atau apapun lah yang hal-hal negatif selalu kita jadikan hal-hal positif, ya. Saya ingat dulu waktu saya tes supervisor dulu setelah lulus, atasan saya pernah bicara sama saya, Heldi, saya akui kamu pintar, tapi kepintaran Anda tidak mendukung menjadi Anda seorang supervisor. Wow. Karena Anda tidak punya talenta. Wah, itu menjadi motivasi bagi saya. Dan akhirnya saya keluar dari perusahaan itu, dari Auto 2000 dulu saya sebelumnya, kemudian saya pindah ke Tunas, dan saya buktikan bahwa talenta saya akan turun, dan orang pertama kali saya telepon adalah beliau. Gitu. Wow. Jadi itu jadi motivasi, jadi jangan sampai jadi berpikir negatif, dan saya terima kasih sama beliau karena beliau pernah menghina saya. Gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah selalu bermasyarakat lah, menurut saya gitu ya. Karena kunci sukses itu kan ada 5 katanya, 5 tangan. Ya, yang pertama adalah buah tangan, buat karya dan kekaryaan kita. Yang kedua adalah campur tangan, karena kita nggak mungkin lahir ke dunia ini tanpa campur tangan orang tua kita. Kita bisa dipromosikan, kita bisa apa, itu pasti ada campur tangan atasan kita, orang tua dan yang lainnya kan gitu ya. Yang ketiga adalah garis tangan, ya kan. Rata-rata ada juga dulu kan kalau garis tangannya belum ya ngomong apa kita maksain kan. Yang keempat tentunya orang-orang berhasil dicari tanda tangannya kan. Tanda tangannya, oke. Yang kelima adalah angkat tangan, berdoa. Angkat tangan, berdoa. Wow. Jangan lupa itu doa menjadi hal yang penting bagi kita semuanya. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dong Pak Heldi dong. Pesan tuh tadi ya, 5 tangan, buah tangan, campur tangan, garis tangan, ya, tanda tangan dan juga angkat tangan. Selalu berdoa dan juga itu tadi ya meminta permohonan kepada Yang Maha Kuasa gitu tadi sobat kita. Oke, Pak Heldi, apa sih makna hidup bagi Pak Heldi dan juga pelajaran berharga yang sampai saat ini Pak Heldi dapatkan? Yang pertama, kita kan lahir telanjang. Kita masih telanjang. Sekian puluh tahun, mau usianya katakanlah ibaratnya 70 tahun, 80 tahun, atau 15 tahun, 20 tahun, ternyata bonus kita cuma kain kafan aja. Ya, betul. Tapi perjalanan dari lahir menuju kematian, ini menjadi catatan torehan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Setuju. Apa yang kita makan, minum ini kan cuma jadi kotoran buat besok hari. Betul. Ya kan? Nah, semua kan jadi catatan bagi kita semuanya. Dan yang paling terpenting adalah bahwa setiap tahun pasti bertambah. Ya. Sekarang tahun berapa nih? 2025 Pak. Besok? 2026. Nah, dan tidak mungkin ada tahun 2026 tanpa dimulai tahun 1 terlebih dahulu. Betul. Ya kan? Dan bahkan ada tahun sebelum Masehi. Betul. Nah, pertanyaan kita adalah, pertanyaan saya, berapa tahun sih usia manusia? Rata-rata ya Pak? Rata-rata. 65 tahun. Kalau katakanlah paling maksimal 100 tahun aja, berarti ada 20 abad, 20 kuburan di atas kita tuh. Betul. Pertanyaan saya, kapan kiamatnya? Iya. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Betul kan? Misteri Pak. Maka oleh karena itu, berbuat baiklah sesama kita. Setuju. Ya kan? Karena ini menjadi catatan torehan kita. Kenapa? Apapun yang kita lakukan hari ini, pada saat kita meninggal dunia, orang banyak lupain kita kok. Betul. Bukan siapa-siapa. Mumpung kita masih dikasih napas, betul. Mumpung kita masih dikasih hidup, ya kita berbuat baik. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo kan? Betul. 1000 musuh itu kebanyakan. Iya. Satu musuhnya satu musuh kebanyakan. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Jadi artinya satu musuh aja udah banyak, gimana ini kan gitu kan? Betul.
Kan luar biasa, apalagi kita punya presiden yang sangat luar biasa di PBB kemarin. Wow, saya senang banget nontonnya ya. Tegas. Luar biasa ya. Nah, jadi artinya leadership itu menjadi penting gitu loh ya. Jadi tidak harus umpamanya bapaknya pemimpin, anaknya pemimpin, belum tentu juga. Betul. Bisa lahir kepemimpinan ini. Yang pasti adalah Allah memberikan kita itu kehidupan, ya, dan bagaimana lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min azabil sadid. Ya. Artinya bersyukur kita kepada Allah, kan gitu kan? Betul. Insya Allah kan ditambah. Betul. Kalau nggak bersyukur, iya. azab sangat perih atau kejam. Betul. Artinya lain syakartum ini penting bagi kita. Bagaimana kita menikmati hidup dan bagaimana kita menjalani hidup ini secara baik dan benar. Itu aja. Oke, wow, luar biasa dalam sekali. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Keren. Kemarin sempat 4 tahun yang diberikan Amanda menjadi pemimpin di Kota Cilegon, Pak. Sekarang bisa dikasih tahu nggak sih, Pak, kesibukannya apa setelah tidak menjabat lagi? Lebih fokus ke keluarga tadi sempat. Iya. Terus apa lagi, Pak? Menata bisnis kembali. Menata bisnis kembali. Karena kemarin pada saat saya jadi wali kota, saya lepas semua bisnis. Ya, karena fokusnya waktunya begitu pendek, jadi kita bagaimana membuat sistem di pemerintahan gitu kan. Alhamdulillah sekarang Cilegon kan punya mall pelayanan publik dan yang lainnya. Kan kita dalam waktu begitu cepat kita bisa bikin itu kan gitu ya. Kemudian selain berbisnis, ya tentunya kita memberikan motivasi-motivasi gitu ya. Masih banyak juga dipanggil di beberapa Jakarta dan memberikan ya video-video, bikin video-video dan yang lainnya lah. Intinya bagaimana masih bermanfaat bagi masyarakat. Setuju. Intinya itu. Setuju. Wow, luar biasa. Terutama buat keluarga. Terutama buat keluarga. Oke, luar biasa. Tadi kita juga udah bisa dibilang nanya juga terkait dengan hal berharga apa yang bisa dibilang diambil dari Pak Heldy gitu ya. Dan juga makna kehidupannya itu seperti apa gitu sobat kita. Dan itu tadi semoga menjadikan inspirasi, edukasi juga untuk sobat kita yang lagi nonton. Dan juga itu tadi kalau misalkan sobat kita pengen ada cita-cita, punya impian, punya mimpi yang kayaknya sekarang belum tentu bisa dicapai gitu loh. Kita nggak ada yang tahu setahun 2 tahun ke depan, semoga Allah kasih jalan. Yaitu tadi gimana caranya kita bisa berniat juga, dan juga bagaimana caranya agar kita tetap fokus menargetkan apa yang ingin kita cita-citakan. Intinya gini, jawabannya, Allah menciptakan kita untuk membuat sejarah, ya, bukan untuk mengikuti sejarah. Bikinlah sejarah-sejarah baru gitu ya, yang memang bisa dipandang, bisa dilihat sama orang gitu ya. Setuju. Ya, saya rasa belum pernah ada salesman Toyota jadi wali kota, baru pertama kali ada di Kota Cilegon. Gitu, itu sejarah, bagian sejarah. Betul. Ya kan, jadi artinya bikin sejarah-sejarah baru dan kesempatan itu ada. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama kepintaran, kemauan, dan kesempatan. Ya, orang pintar banyak, kemauannya ada, tapi kalau kesempatannya nggak ada, percuma. Betul. Kepintarannya ada, kesempatannya ada, kemauannya mau foya-foya, percuma juga. Betul. Kesempatannya ada, kemauannya ada, tapi dia nggak pintar, percuma juga. Betul. Nah, ketiga kesempatan ini menjadi penting bagi kita semuanya. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jangan merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, bapak kita bukan siapa-siapa, terus kemudian kita nggak bisa jadi apa-apa gitu. Setuju. Intinya apa yang menjadi cita-cita kalian ya harus diwujudkan, ya kan? Kejar cita-citanya. Setinggi-tingginya nggak apa-apa, kalaupun jatuh di antara bintang-bintang kan gitu. Betul. Kejarlah lebih setinggi mungkin, karena kalau misalkan kalian jatuh, kalian tetap jatuh di antara bintang-bintang itu tadi. Betul. Oke, Pak, boleh dong disampaikan harapan Pak Bapak khususnya kepada adik-adik mungkin atau generasi yang ada di Kota Cilegon, dan juga mungkin pemerintahnya, apa yang pengen Bapak sampaikan, Pak? Ya intinya terima kasih kepada pemerintah Kota Cilegon yang telah merealisasikan apa yang sudah atau melanjutkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih kesempatan buat wali kota dan wakil wali kota, tentunya generasi-generasi muda ini bisa berinteraksi bersama-sama lah. Karena siapapun pemimpinnya, niatan kita adalah bagaimana membangun Cilegon jauh lebih baik ke depan. Intinya itu. Kemudian buat anak-anak muda Cilegon, buatlah sejarah-sejarah baru gitu ya. Karena kita tahu bahwa orang-orang Cilegon ini, mohon maaf, sepengetahuan saya, jarang ada yang populis secara nasional. Gitu ya. Jadi artinya kita bisa bersaing, dan nama Cilegon tolong dibawa terus sampai dimanapun, ya. Agar supaya orang mengetahui bahwa
Cilegon itu sebagai kota baja, kota industri, tapi juga mempunyai SDM yang mumpuni yang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain gitu ya. Karena kita tahu kan daerah-daerah di luar sana yang begitu jauh mereka membawa nama daerahnya juga. Betul. Ya kan sangat baik gitu ya. Jadi kita bersaing secara positif. Intinya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita tutup Pak, kita sambil minum dulu karena pertanyaan ini agak sedikit jedar-jedar kayaknya. Mau terjun ke dunia politik lagi Pak? Atau gimana nanti Pak? Kenapa? Mau terjun ke dunia politik lagi atau nanti? Masih panjang lah itu. Masih panjang ya Pak ya? Nanti kita lihat perkembangan seperti apa gitu. Pada prinsipnya kalau kami di partai kami di Gerindra ya tergantung daripada instruksi partai. Oke, tergantung dengan instruksi partai. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Heldy Agustian. Luar biasa. Sebelum kita tutup segmen ini Pak, kita pengen ngasih mystery box. Coba kita lihat ada apa di dalam sini dan apa hubungannya dengan diri Pak Heldy. Apa itu? Coba Pak. Awas loncat Pak, awas matok Pak. Apa tuh? Apa nih? Oh ini. Nah. Ini bukunya nih. Oh ini dia bukunya. Salesman Toyota menjadi wali kota. Iya. Alhamdulillah. Buku ini ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Karena salah satu motivasi kemudian ya bukan sombong. Allah kasih kepercayaan saya sudah menginjak 5 benua. Wow. Pada saat di Toyota, Afrika, Amerika, Eropa, Asia maupun Australia udah kita injak secara keseluruhan. Terima kasih. Luar biasa. Oh ini ada foto bapak saya luar biasa. Apa Pak arti seorang ayah di hidup Beliau guru saya. Beliau guru saya, beliau panutan saya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini usia beliau sekarang menginjak 83 tahun. Wow. Ya. Artinya 82 tahun. Dan dulu bapak saya adalah seorang pejabat Pertamina. Oke. Ya, pernah jadi kepala depot Pertamina tahun 80. Saya pernah ikut beliau pada saat itu di Poso, Sulawesi Tengah. Wow. Dari Merak ya. Jadi anak pejabat lah waktu itu di usia 10 tahun. Kemudian saya menentukan sikap karena anak laki-laki satu-satunya, saya menentukan sikap saya sekolah di Jakarta, saya kos di Jakarta. Bapak saya melanjutkan perjalanan kepala depotnya dari Poso, Sibolga, Papua, Balongan, dan Surabaya. Wow. Jadi secara leadership saya belajar sama beliau. Ya, kalau belajar dagang dari ibu. Dagang dari ibu, oke. Okay. Ya, ibu saya namanya Ratu Muneli. Wow, ya, luar biasa. Muneli, ya. Sedekat apa Pak dengan ayahanda? Oh sangat dekat saya. Terus terang saya terkadang tidak memanggil papa tapi manggil bos. Manggil bos, wow. Video call, ya siap bos, apa kabar gitu. Jadi kita udah ini ya sangat luar biasa. Dia figur saya. Jadi saya pun punya gelar SE SH karena beliau SE SH, wow. Saya tambahkan jadi MH. Jadi beliau pokoknya bapak saya harus kalah. Harus kalah. Oke, ini seru banget berarti hubungan antara Pak Heldy dan bapaknya saking dekatnya itu tadi. Jadi udah seseru itu ya Pak ya? Iya, jadi beliau dulu punya tanah di Merak berapa ribu meter. Saya harus beli tanah juga pinggir jalan. Ya harus lebih besar. Harus lebih besar dari bapak. Jadi artinya seperti itulah. Okay. Karena ini guru saya. Setuju. Wow. Ya, jadi panutan saya, motivasi saya dan memberikan imajinasi saya. Meskipun di usia 13 tahun saya tidak sama-sama beliau. Saya ketemu setahun sekali. Wow. Sejak SMP kan saya. Betul. Saya kos, bapak saya kan dinas. Saya setahun sekali ketemu orang tua. Okay. Tapi disitulah saya banyak belajar leadership, pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi beliau dan yang lainnya. Ya. Yang negatifnya nggak saya ambil, tapi yang saya ambil positifnya. Iya, positif, betul, luar biasa. Makasih. Ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Oh ini. Pulpen, Pak. Kok ada di sini? Hah? Apa itu, Pak? Hah? Pulpen apa itu, Pak? Di situ ya, Pak. Hah? Pulpen, kok dari mana ya? Apa tadi? Hah? Kok di sini? Kan luar biasa nih. Apa itu, Pak? Dikasih tahu dong, Pak. Bingung nih yang nonton. Hah? Hah? Ada cerita apa di balik pulpen itu, Pak? Hah? Kok bisa di sini ya? Hebat kita kan, Pak? Iya, ini pulpen Montblanc saya yang notabene sepengetahuan saya ini pulpen
saya kasih seseorang atau gimana ya, lupa saya nih. Yang nilainya cukup mahal pada saat saya di Toyota, saya tanda tangan ini berapa puluh miliar, miliar kan tanda tangan mobil itu kan kalau dihitung sesuatu kan gitu kan ya. Tapi kenapa ada di sini ya? Luar biasa. Ini ada dua saya. Yang satu untuk anak buah saya, yang satu lagi memang saya pegang gitu loh. Tapi saya nggak tahu nih. Berarti ini pulpennya bernilai ratusan juta bahkan miliaran mungkin itu ya. Untuk tanda tangannya. Untuk tanda tangannya. Oke, kalau seperti itu bahkan tangan sekali lagi untuk Pak Heli Agustian. Terima kasih loh Pak atas kesempatan dan juga waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah diceritakan bisa menjadi inspirasi juga untuk sobat kita dan juga bisa diambil pelajarannya untuk itu tadi mengejar cita-cita dan juga bisa mengejar target apa yang kita inginkan untuk kehidupan kita. Oke, kalau seperti itu terima kasih sobat kita yang udah nonton konten ini. Jangan lupa kalau misalkan pengen request narasumber bisa langsung chat aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen dan share konten Ruang Kita. Saya Zalmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu Serang. Bye bye.